Teman-teman, tahukah kalian kalau berita hoaks itu sudah ada sejak zaman dahulu, tapi penyebarannya dari mulut ke mulut saja. Setelah berkembangnya media sosial dan internet, penyebarannya kini menjadi lebih cepat dan lebih luas, terlebih di media sosial Twitter. Tetapi apakah teman-teman tahu apa arti dari berita hoaks? Berita hoaks adalah sebuah kebohongan yang disusun sedemikian rupa untuk mengalihkan pandangan seseorang dari kebenaran yang terjadi. Dan ternyata berita hoaks sendiri memiliki dampak-dampak negatif. Dan berikut kami rangkum dampak-dampak negatif dari berita hoaks. Berita hoax sendiri memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari berita hoax adalah adanya kerugian yang dialami oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam berita hoax tersebut. Hal tersebut dapat memprovokasi satu pihak dan menimbulkan kegaduhan, perpecahan, menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, dan lain sebagainya. Di sisi lain, berita hoax juga dapat berdampak positif bagi para pembacanya. Yang pertama adalah bijak membagikan konten. Dengan hal ini, kita dapat memilih-milih mana konten yang dapat dibagikan atau hanya ditahan sampai kita saja. Karena jika Anda justru membagikan konten yang negatif, misalnya propaganda, secara rasis, maka dan sebagainya, seolah Anda kan terlihat setuju, mendukung, atau mengakui tentang konten tersebut. Yang kedua adalah bijak memilih informasi yang didapat. Seperti yang kita ketahui bahwa sangat banyak informasi yang kita dapat di internet, sehingga kita ketika membaca informasi tersebut, kita harus bijak dalam mempercayai informasi tersebut. Nah, dari hasil penelitian ini juga kami memberikan pertanyaan kepada beberapa mahasiswa Unpar tentang penyebaran berita hoaks di media sosial, terutama pada media sosial Twitter. Dan berikut respon mereka tentang pertanyaan yang kami ajukan. Nah, pertanyaan pertama yaitu, dan hasil responden yang mereka berikan, pertanyaan yang kedua, dan respon yang mereka berikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dan mereka mengatakan bahwa, nah, pertanyaan yang berikutnya, dan respon yang mereka berikan. Nah, pertanyaan selanjutnya ada respon mereka. Pertanyaan ke-6 dan jawaban respon dari mereka. Pertanyaan ke-7 dan mayoritas responden mereka. Pertanyaan ke-8 dan jawaban responden dari mereka. Pertanyaan ke-9 dan dari mayoritas responden menjawab. Pertanyaan ke-10 dan mayoritas responden menjawab. Cara yang pertama adalah kita dapat membandingkan berita dengan sumber yang terpercaya, sehingga kita tahu kebenaran dari berita tersebut. Cara yang kedua yaitu kita harus membaca keseluruhan dari isi berita, karena terkadang judul berita yang kita baca dapat bersifat provokatif. Cara selanjutnya adalah kita dapat mengecek keaslian foto yang ada, karena terkadang foto yang ada dapat berupa hasil editing. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Menurut penelitian kelompok kami dapat disimpulkan bahwa Twitter adalah salah satu platform yang paling banyak digemari saat ini. Namun sayangnya masih banyak berita hoax yang beredar di media sosial Twitter. Twitter menjadi salah satu media untuk menyebarkan berita hoax karena informasinya dapat dengan cepat mudah beredar. Menurut hasil penelitian kami, para pengguna Twitter belum membandingkan
berita yang beredar di media sosial Twitter dengan sumber terpercaya lainnya. Edukasi dan sosialisasi tentang cara menyikapi berita hoaks perlu dilakukan agar para pengguna media sosial Twitter dapat lebih cerdas dan bijaksana lagi dalam menyikapi setiap berita yang ada. Dalam UU ITE pasal 28 ayat 1 menjelaskan siapa itu para pelaku penyebar berita hoaks. Mereka adalah setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Para pelaku penyebar berita hoaks harus ditindak tegas, namun perlu dicatat bahwa masih banyak pihak kedua dan pihak ketiga yang terkadang terlupakan karena terkadang kita hanya terfokus pada pelaku utama saja. Dari hasil penelitian kami, untuk para generasi milenial harusnya lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi seperti kasus hoax, ya kan. Dalam mengatasi kasus hoax ini, kalian seharusnya bisa membandingkan terlebih dahulu berita-berita yang ada dengan sumber-sumber yang terpercaya. Jangan percaya gitu aja. Nah, dari hasil penelitian kami juga, kami memberi saran kepada para mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Untuk para mahasiswa dan mahasiswi, sebaiknya kalian menggunakan teknologi informasi seperti sosial media untuk sarana edukasi tentang bagaimana dampak buruknya hoax yang terjadi dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk para masyarakat, kalian jangan risau jika menemukan kasus hoax pada kehidupan sehari-hari, karena kalian bisa melaporkan kepada RT atau RW setempat maupun polisi. Nah, untuk para pemerintah diharapkan untuk berlaku seadil-adilnya kepada para pelaku penyebar hoax dan memberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku dan jangan dipotong, ya. Jangan dipotong masa hukumannya. Kan kasihan korbannya. Seperti pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terima kasih.